Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Di bab 9 kita akan belajar kosakata di parkiran. Ini saya foto di parkiran kampus 4. Nah, motor itu darajah nariyah. Itu motor. Darajah nariyah. Jadi sepeda yang ada apinya. Nah, itu motor. Darajah nariyah. Kemudian khawdah. Nah, ini helm. Nah, kunci itu miftah. Itu seperti nama saya. Nah, kamera itu juga kamera. Muraqabah itu pengawasan. Nah, CCTV menjadi kamerah muraqabah. Kemudian ini jaket itu sutroh. Ini jaket saya sudah luwuk, nggak apa-apa lah saya foto jadi contoh di sini. Nah, cermin itu mir'ah. Nah, cermin spion yang untuk melihat ke belakang kemudian disebut dengan nama khalfiyah. Ini artinya belakang, mir'ah al-khalfiyah. Jadi cermin untuk melihat ke belakang. Nah, ini hidran ini yang untuk kebakaran itu namanya sonburul itfa. Sonburul itfa itu seperti itu. Nah, ini isyarah al-murur. Isyarat al-murur itu lalu lintas. Isyaratul murur. Nah, ini artinya perhatian atau awas, tahdzir. Ya. Nah, ini tempat mencuci tangan sebelum masuk di kampus 4 itu marafiq ghuslil yadain. Nah, marafiq itu menyebutkan tempat ini, ghusl itu artinya mencuci, yadain itu dua tangan. Nah, marafiq ghuslil yadain, tempat mencuci tangan. Nah, tempat parkir itu namanya mauqif. Nah, mobil namanya sayyarah. Kalau nomor plat mobil atau plat motor, ini plat motor ya, karena ini darajah. Lauhah itu artinya papan. Ad-darajah an-nariyah, motor. Nah, lauhah itu papan, seperti lauhul mahfuz, papan yang dijaga. Nah, ini asapnya namanya abkharah. Nah, abkharah ad-darajah an-nariyah. Itu kan. Ada kan motor yang seperti ini menyebulkan banyak asap. Nah, ini namanya benzin atau wukud. Saya kira itu ya untuk mufradatnya. Nah, ini fi'il thulathi mazid dan perubahan dhamir dan i'rabnya serta isim turunannya. Nah, kalau tadi thulathi mujarrad, sekarang thulathi yang mazid. Intinya sama. Yang kita perhatikan hanya belakangnya saja. Nah, kalau yang fa'ala ada tasydidnya itu sudah yang di atas tadi. Jadi itu karena ada mazid, ada tambahannya tasydid itu. Nah, maka dia menjadi fa'ala. Nah, contohnya qatta'a, yuqatti'u. Nah, taqti'. Nah, itu perubahannya itu nanti. Itu perubahan yang lain ya. Nanti kita akan belajar sampai ke sana juga. Nah, ini sebetulnya di nyanyian yang kemarin itu ada. Tetapi karena nyanyiannya saya lewati, jadi mungkin teman-teman belum terlalu memperhatikan. Nanti akan kita ulang ke atas berarti nanti supaya Anda tahu kok saya bisa menyampaikan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ilatan, nah itu tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Nah, kok bisa sampai seperti itu. Nah, itu perubahan-perubahan juga, tetapi ini berbeda. Jadi perubahannya memang banyak. Nah, kita sedikit-sedikit lah. Ini Anda perhatikan, ini belakangnya saja sama seperti tadi. Jadi kalau belakangnya agak panjang, fa'ala itu menjadi dia laki-laki berdua. Fa'alu itu menjadi dia laki-laki banyak, ya, 3 atau lebih. Kalau fa'alat dia perempuan. Fa'alata, nah dia perempuan 2 orang. Nah, ini sama memang ya. Maaf ini beda karena ini tak sama itu ya. Ada yang sama itu yang ini. Nah, tuma, fa'al tuma sama fa'al tuma. Nah, itu kamu perempuan 2 orang sama kamu laki-laki 2 orang itu sama. Nah, ini enggak masalah gitu. Tergantung nanti objeknya kan kelihatan. Nah, qatta'tuma. Nah, 2, kamu 2 perempuan telah memotong-motong. Nah, kan kelihatan perempuannya. Itu maka bahasa itu juga terkait dengan ahwal, dengan situasi dan kondisi ketika bahasa itu dibunyikan, ya, kayak gitu ya. Contohnya saya pernah naik motor itu ada anak laki-laki kemudian mengatakan ibu ikan. Nah, ibu ikan itu maknanya bisa mengejek ibunya kayak ikan, ya, ngejek ibu ikan gitu kan. Nah, atau ibunya si ikan, ini kan juga ibu ikan, ya kan.
Atau anak kecil karena itu situasi dan kondisinya berada di rumah makan, makanya anak kecil itu minta ikan sama ibunya. Nah, itulah bahasa itu terkait dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Nah, itu maka kalau mau memahami hadis atau Al-Qur'an itu harus tahu asbabnya, kapan dia muncul dan turun. Saya kira itu saja. Ini karena sama ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Agak susah karena ada tasydidnya. Kemudian ada fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah gitu. Qatala, qatala, qatalu. Nah gitu ya. Ini ada akroma, akroma, akromu. Ini artinya sama ini ya. Kalau yang atas ini dia, kalau yang bawah ini dia berdua laki-laki, bawah sendiri mereka laki-laki. Kayak gitu. Ya, Anda bisa lihat contohnya. Nah, nanti kita memang harus latihan saja, nanti di latihan. Oke. Nah, kemudian fi'il mudhari' tsulasi mazid. Nah, tadi yang madhi tsulasi mazid ini kan fi'il madhi. Madhi itu artinya telah. Kalau mudhari' itu sedang atau akan. Nah, ini contohnya sama di atas. Qata'a yuqatti'u. Anda harus nulis di sini sebetulnya. Qatala yuqatilu. Akrama yukrimu ya. Yufa'ilu yufa'ilani yufa'iluna. Tufa'ilu tufa'ilani yufa'ilna. Memang kalau kita belum terbiasa itu bisa nanti salah membaca. Ini dibaca tafa'ala. Nah, kapan dia dibaca tafa'ala, kapan dibaca tufa'ilu? Nah, itu melihat siyak al-kalimah. Jadi siyakul kalimah atau siyakul jumlah. Sistematisasi dari sebuah jumlah, dari sebuah kalimat. Jadi jumlah itu kan struktur sebuah kalimat. Nah, kalimat kan memiliki struktur. Mana fi'ilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Nah, ketahuan kalau tafa'ala itu fa'ilnya itu huwa. Kalau tufa'ilu fa'ilnya hiya. Nah, loh kok huwa? Ya kan tafa'ala itu kan artinya dia telah. Contohnya apa contohnya ya? Taqaddama ya. Taqaddama al-ustadhu atau taqaddama at-talibu. Nah, seorang mahasiswa laki-laki maju. Taqaddama huwa. Jadi dia laki-laki tapi cuma satu. Nah, itu taqaddama. Kalau Anda bacanya tuqaddimu, nah itu menjadi beda. Tuqaddimu itu dia perempuan sedang telah menawarkan. Nah, gitu ya. Jadi ini melihat memang struktur kalimatnya. Apakah ini taqaddama atau tuqaddimu. Nah, gitu memang. Nah, kita lanjutkan. Tufa'ilani yufa'ilna. Nah, tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna, tufa'ilina, tufa'ilani, tufa'ilna, ufa'ilu, nufa'ilu. Nah, emang agak susah ini kan. Tapi nanti ya lama-lama terbiasa. Emang saya karena ini setahun sekali mengajar, jadi ya rendet dikit, nanti lama-lama bisa lagi. Oke, yang lainnya sama. Nih yufa'ilu, yufa'ilan, yufa'iluna, tufa'ilu, tufa'ilani, yufa'ilna. Gitu. Ini gini saja, karena banyak, Anda anggap saja sudah bisa gitu aja lah. Karena biasanya kalau nganggap sendiri sudah bisa, nanti tinggal praktek, nanti bisa sendiri. Memang kemudian harus dipraktekkan kalau ini untuk qiraatul kutub, membaca kitab. Kalau untuk berbincang-bincang sehari-hari, hampir yang seperti ini malah tidak dipakai. Seperti Anda berbicara pakai bahasa Indonesia, Anda tidak akan pernah berpikir gramatikanya. Kalau Anda berbicara bahasa Indonesia, wah ini gramatikanya betul atau tidak jadi bicara, karena jadinya mikir. Gitu. Nah, ini memang biasanya nanti untuk qiraatul kutub, membaca kitab. Nah, saya kira ini saja yang kita bahas pada kali ini. Ini ada contoh-contoh, saya kira sudah terlalu banyak, nanti tidak malah tambah panas ya. Ini mungkin nanti bisa kita pelajari lain kali materi tambahan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.